untuk sejauh ini, animo masyarakat datang ke Pegadaian Cimahi ini sangat besar, terutama memang berkebutuhan untuk bayar sekolah anak, ya, Hmm. di tengah tahun ini. Nah, adapun memang produk yang banyak, masih banyak ya digemari atau masih nomor satu adalah gadai, tetap gadai. Yang berikutnya adalah yang kedua untuk cicilan emas. Nah, di tengah, gonjang-ganjingnya ketidakpastian, ini harga emasnya kan terus melesat ya, Pak. Nah, adanya kenaikan emas itu juga membuat masyarakat, naik animonya untuk, membelanjakan uangnya ke dalam bentuk emas, salah satunya cicilan emas batangan. Untuk bullion bank sendiri itu dampaknya di beberapa sektor, yaitu produknya ya antara lain cicilan emas dan juga deposito emas. Untuk deposito emas sendiri, kami itu udah mengalami kenaikan ya, dari masyarakat yang tidak tahu deposito emas, sekarang sudah alhamdulillah mencapai sekitar 600 graman untuk depositonya. Untuk cicil emas sendiri memang dari awal tahun ada kenaikan sekitar 7 kilo Pak, untuk Pegadaian Cimahi. Untuk nasabah sendiri kalau untuk Emas. nasabah emasnya, memang di sekitar 2 ribuan kita, Kalau untuk nasabah gadainya kurang lebih itu di sekitar 3 ribuan ya. Kalau untuk semester 2 ini kebanyakan untuk, kebutuhannya masuk sekolah, Pak. Masuk sekolah itu range-nya kami ada di antara 500.000 sampai di atas 20 juta rata-rata. Karena memang untuk masuk sekolah itu lumayan ya, Pak, pakainya itu kebutuhannya gitu. Apalagi untuk rata-rata kalau saya lihat di sini yang paling, besar di atas 20 juta itu untuk masuk kuliah. Dan masyarakat sendiri sudah sadar lebih memilih ke Pegadaian daripada untuk langsung menjualnya, kan, yang digadainya itu rata-rata perhiasan, Pak, emas. Jadi masyarakat sudah, berpikir bahwasanya lebih baik digadai daripada dijual, karena dengan begadai kebutuhan terpenuhi, barangnya nggak hilang. Kan sekarang banyak yang swasta-swasta Gadai itu swasta, betul. pengaruh nggak? Gadai swasta betul, Pak, ada pengaruhnya memang. Kalau dulu kan Pegadaian memang raksasa ya, Pak, ya, tidak ada kompetitor. Kalau sekarang kan dengan adanya undang-undang pergadaian yang baru itu banyak kompetitornya. Untuk, persaingan sendiri, di emas alhamdulillah masih merajai Pegadaian gitu. Tapi memang terkoreksi sedikit di elektronik gitu untuk, masyarakat dari Pegadaian ke Pegadaian ke gadai swasta gitu. Karena memang satu sisi, plafonnya yang lebih tinggi. Kami memberikan yang namanya pelayanan ya, Pak, ya, terutama untuk pelayanan pelayanan, customer satisfaction. Nah, customer satisfaction ini kita dibentuk melalui pelayanan, dari depan, frontliner kami gitu ya. Kemudian kami juga bertransformasi sekarang Pegadaian sudah ada aplikasi Pegadaian Digital Service gitu ya. Jadi memudahkan untuk nasabah tanpa datang ke Pegadaian gitu, untuk semua transaksi bisa. Nah, makanya salah satunya setelah ada aplikasi PDS ini, nasabah tuh sudah mulai lagi, "Oh ternyata mudah ya ke Pegadaian, tinggal pakai aplikasi semuanya bisa dilakukan. Untuk, gadai barang kemudian nanti dia bayar perpanjangan penebusan atau enggak cicilan itu bisa dilakukan. Selanjutnya, kami juga untuk mempertahankan, nasabah, kami bentuk yang namanya ruangan seperti ini, ruangan prioritas, yang mana nanti, nasabah-nasabah yang akan berkebutuhan di atas 20 juta, kami arahkan ke layanan ruangan prioritas ini, agar lebih nyaman pastinya. Eksistensi Pegadaian inilah yang menjadikan salah satu solusi masyarakat ketika kebutuhannya belum terpenuhi gitu ya, mereka bisa ambil tindakan untuk menggadaikan barang berharga mereka ke Pegadaian gitu, dengan jaminan gitu, bisa elektronik, bisa kendaraan, kemudian bisa emas, gitulah jadi salah satu solusinya. Untuk UMKM kita memberikan fasilitas kredit, itu bisa jaminannya berupa BPKB kendaraan, bisa motor, bisa mobil,
Terus kita juga ada kredit KUR, kredit usaha rakyat Pegadaian. Jadi ada skema KUR ultra mikro, super mikro ya dari mulai 1 juta sampai 10 juta dan dilanjut dengan KUR mikro dari 10 juta 100 sampai 50 juta. Seperti itu. Itu tanpa jaminan. Nah, itu yang paling diminati oleh nasabah Pegadaian karena memang tanpa jaminan. Nah, selain itu seperti yang ada di sini ada, jadi kita juga pembiayaan untuk pembelian kendaraan. Nah, ini contohnya seperti yang di sini, ini ada untuk pembiayaan kredit motor, khusus ini untuk yang ada display ini untuk motor Aerox. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nasabah ingin membeli motor baru secara kredit, sekarang Pegadaian juga sudah bisa memfasilitasi. Jadi cukup nasabah memberikan DP ke kita 10%, nah sisanya diangsur gimana nanti tenor yang diambil. Nah, terus kelebihannya apa? Kenapa harus Pegadaian? Karena kita menawarkan suku bunga atau margin yang lebih ringan. Oh iya, Arum Haji. Kalau untuk Arum Haji itu khusus untuk pembiayaan bagi nasabah atau masyarakat yang ingin tadi mengambil fasilitas menunaikan ibadah haji. Nah, jadi bedanya dengan tabungan haji yang umum diberikan oleh bank, kalau di Pegadaian ketika akad akad Arum Haji dilakukan, maka otomatis porsi haji juga sudah didapatkan oleh nasabah. Jadi udah nih, misalkan tahun sekarang daftar di Pegadaian Arum Hajinya, nah ketika itu juga kursi atau porsi hajinya sudah didaftarkan di Kemenag. Jadi sudah jelas berangkatnya misalkan tahun berapa. Nah, bedanya itu kalau misalkan berupa tabungan haji yang difasilitasi oleh perbankan, kalau itu baru sekedar nabung aja, tapi belum didaftarkan porsi hajinya. Nah, kalau Pegadaian udah otomatis dapat porsi haji. Oke. Seperti itu. Itu yang membedakannya. Itu yang menjadi kelebihannya. Barusan saya ke Galeri 24 karena dari perhitungan saya split buyback-nya lebih kecil dibanding brand yang lain. Terus untuk buyback juga lebih cepat cair di Galeri 24. Pertimbangannya itu sih. Dan harga beli emasnya juga di bawah brand salah satu BUMN gitu. Meskipun belum certified ya, tapi untuk transaksi dalam negeri menurut saya ini paling bagus gitu. Syaratnya mudah nggak? Mudah, tinggal KTP. Terus kalau via WhatsApp juga beliau melayani. Misalkan saya WhatsApp untuk transaksi online diambil sore hari atau besoknya Galeri 24 menerima dan mau.